38 provinsi semua sudah saya jalani. Belum pernah saya lihat makhluk gila-gila seperti ini. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Amin. Amin. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan pecah-pecah? Wah, ini yang angkat tangan mesti baptis ulang ini. Oh, berdosa dia. Dia berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa ini. Yesus baik, baik buat saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puja dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur malam hari ini ya Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan yang begitu luar biasa. Engkau memberikan kami hati dan kerinduan untuk bersama-sama meninggikan Tuhan, mengagungkan nama-Mu, memanggil Engkau, dan menikmati segala anugerah dan cinta-Mu bagi kami, khususnya masyarakat Sumba Timur ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh percaya malam ini bukan menjadi malam yang biasa, tetapi akan menjadi malam yang luar biasa, di mana kami yang datang dengan pergumulan akan dilepaskan, kami yang sakit akan disembuhkan, kami akan menerima mujizat demi mujizat, kami akan menikmati kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami ini. Engkau kiranya memberikan rahmat, anugerah, kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu bagi Sumba, khususnya Sumba Timur ini ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dengan dahsyat, sehingga segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai malam hari ini, khususnya Bapak Pendeta Gilbert bersama tim. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pengurapan Allah yang kudus, kuasa Allah yang sempurna, biarlah ada di atas mereka, sehingga tutur kata mereka, setiap firman yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang mengubah, yang membangkitkan dan membangun iman percaya kami, masyarakat Sumba Timur ini. Terima kasih Tuhan, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang di luar dari kuasa-Mu. Biarlah kami hancurkan semuanya. Biarlah kuasa Allah yang berdaulat menjadi bagian kami di lapangan ini, dan semua yang menonton mungkin secara online. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapa, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Saya bilang Sumba Timur, ini semua harus bilang diberkati, dahsyat, luar biasa, gitu. Siapa yang merasa Sumba Timur luar biasa? Amin. Amin. Siap ya, tarik napas karena ini mesti segenap hati nih. Sumba Timur diberkati, dahsyat, luar biasa. Haleluya. Besok malam masih ada KKR lagi nggak di sini? 3 hari toh? Sudah tempat lain saya cancel aja. Sini rame. Ini orang gila semua di sini nih. Delapan provinsi semua sudah saya jalani. Belum pernah saya lihat makhluk gila-gila seperti ini. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Amin. Amin. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan pecah-pecah? Wah, ini yang angkat tangan mesti baptis ulang ini. Oh, berdosa dia. Dia berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa ini. Kita lagi berdoa satukan gereja, kau berharap supaya pecah-pecah. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua harus bilang bersatu.
Khotbah pendeta kita boleh berbeda, mimbar gereja kita boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, tapi kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Gereja Tuhan, Bersatu. gereja Tuhan. Bersatu. Mantap. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Siapa yang percaya bahwa anak-anak Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan? Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang di dalam diri saya ada kuasa. Dalam diri saya ada kuasa. Makanya Alkitab bilang lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Tapi Alkitab bilang lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan sebentar-bentar bilang ya tapi saya banyak masalah pendeta, saya banyak persoalan, beta sutra kuat lagi menghadapi hidup ini. Saya mau bilang setan paling senang lihat orang-orang lemah seperti itu. Tapi hari ini tegak dan bilang saya masih punya Tuhan, saya tidak perlu takut. 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Haleluya. Orang percaya Penuh kuasa. darah Yesus. Orang percaya merdeka, orang percaya merdeka. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Orang percaya, Penuh kuasa. gereja Tuhan, Bersatu. Sumba Timur. Diberkati. Saya so bilang apa? Kita ini orang Indonesia Timur, kalau ini kosong, ini pun ikut kosong. Sumba Timur diberkati dahsyat luar biasa. Yeah. Sumba, Diberkati. Sumba Timur. Diberkati. Dahsyat luar biasa. Yeah. Mantap. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Saya percaya orang Sumba cinta Yesus. Saya sudah keliling mana-mana. Saya lihat yang paling cinta Yesus itu 2 daerah, Manado sama Sumba. Karena cuman di Sumba dan di Manado orang mabuk pun tetap nyanyi lagu rohani. Iyo, orang Sumba mabuk, ku berbahaya. Maksudnya dia ku berbahagia, tapi so mabuk toh, salah-salah. Dia telah mati, dibangkitkan, jarum coklat. Mungkin orang Sumba banyak belajar dari orang Manado. Karena orang Manado juga begitu, mabuk juga tetap nyanyi lagu rohani. Orang Jawa, aduh, mabuk dengan lagu rohani langsung menangis bertobat. Tapi Sumba sama Manado, firman-Mu Tuhan tiada berubah, seancor begini kita hati. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, piki jodeng dia. Ya, yang punya karunia mabuk nyanyi lagu rohani malam ini bertobat. Bebaskan Sumba Timur ini dari alkohol. Bebaskan Sumba Timur dari perzinahan. Ada kawan-kawan di Pemkab yang berselingkuh, tolong lambaikan tangan. Tidak pendeta, tidak selingkuh di Sumba, di Surabaya. Dan awas kamu orang Sumba dia selingkuhnya sama orang Manado. Darah Yesus, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Kita bebaskan Sumba Timur dari segala hal-hal yang jahat. Amin. Dari korupsi. Amin. Dari anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Amin. Cewek-cewek Sumba jangan bodoh.
Cewek-cewek Sumba, pastikan hidupmu berharga. Untuk kawin dengan kau aja mesti beli kuda. Jangan biarkan laki-laki gatal main meraba-raba sembarangan. Cewek-cewek Sumba, saya mau tanya, kalau kau dapat pasangan teman hidup, kau mau dapat yang dari Tuhan kah atau yang dari setan? Saya mau tanya sama kau, mungkin nggak Tuhan kirim laki-laki gatal untuk meraba-raba engkau sebelum menikah? Jadi kalau laki-laki pada masa pacaran raba-raba kau, berarti dari mana? Dari setan. Jadi kalau dia mulai raba engkau, pegang DP testa, dia pegang jidat ini, pegang langsung bilang dalam nama Yesus, roh setan, roh jina, keluar dalam nama Yesus. Kalau kau tanya sama saya, bagaimana kalau laki-laki itu pergi, bilang sama dia, bye. Kau tidak butuh laki-laki dari setan untuk menemani hidupmu sampai masa tuamu. Jangan cuma kalau pendeta ngomong hei haleluya, pas pendeta nggak ada, gimana pendeta? Kalau di gereja aja nyanyi semangat, hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Tapi kalau pacaran, dia jamah segenap hidupku. Ceweknya bukan sadar malah aku berserah. Mulai sekarang cewek-cewek Sumba, khususnya di Sumba Timur, jaga diri baik. Amin. Amin. Kau siap kalau ada laki-laki gatal raba-raba engkau, pegang DP testa, pegang DP jidat, bilang dalam nama Yesus setan perjinan keluar. Kau jadi wanita yang dihargain. Kenapa nggak ada yang bilang amin? Ibu-ibu nggak usah bilang amin. Ibu berserah saja kalau suami pegang. So menikah toh. Kuda so lepas, kerbau so lepas 7. Ibu dipegang tiba-tiba dalam nama Yesus. Ini khusus buat yang muda-muda ibu. Kalau yang sudah tua bagai jo, berserah jo. Adik-adik muda, jaga hidupmu dengan betul. Amin. Dan cowok-cowok Sumba Timur jangan kegatalan. Kau pun mama juga perempuan. Kalau kau raba-raba perempuan, artinya kau rusak nama besar mamamu itu. Ingat, kalau kau ada jalan berdua dengan wanita, kau hargai wanita seperti kau menghargai mamamu. Karena dia satu saat akan menjadi mama dari ibu-ibumu. Dia akan menjadi mama dari anak-anakmu. Kalau dia sudah rusak, bagaimana dengan anak-anakmu nanti? Laki-laki siap? Laki-laki siap? Siap. Semua laki-laki Sumba bilang Satra boleh gatal. Bilang yang betul, Satra boleh gatal. Semua cewek-cewek Sumba bilang, saya tidak boleh jual diri murah. Saya tidak boleh jual diri murah. Saya anak Tuhan Yesus. Hidup saya berharga. Anak-anak muda jangan sentuh alkohol. Anak-anak muda jangan sentuh drugs. Jangan nonton tayangan-tayangan cabul. Masa depan Sumba, masa depan Indonesia, masa depan keluargamu ada di dalam hidupmu masing-masing. Semua adik-adik muda bilang saya harus hidup benar. Saya harus hidup benar. Bapak-bapak dengar, jangan cuma bapak-bapak bilang itu anak-anak muda memang begitu itu begitu. Pak, bapak adalah kepala keluarga. Kalau kepalanya busuk, ikan itu busuk mulai dari kepala. Siapa yang nelayan di sini? Mengerti toh? Kalau dia pakai kepala so buka DP insang begini sudah tidak merah lagi, artinya sudah tidak fresh. Pak, kalau kau busuk, kalau kau suami yang kasar sama istri, saya beri nama kau kepala rumah tangga yang busuk. Gak usah tertawa, sadar. Ini yang saya senang di Sumba ini. Kalau di daerah lain saya ngomong begini, mereka pulang.
Tapi di Sumba, haleluya. Dia tertawa. Memang orang Sumba luar biasa disayang Tuhan. Mama-mama di sini jangan busuk. Jangan suka omongin orang. Aduh. Dari seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, kalau bicara ngomongin orang, mama-mama Sumba nomor 1. Karena di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia tidak ada yang bisa begini. Cuma mama-mama Sumba. Karena dia terlalu banyak ngomongin orang. So tahu nggak? Makanya kalau dia lanjutin seperti bahasa roh, mama jangan busuk. Mama harus cinta suami. Ingatkan juga suami supaya sayang sama istri. Dosa menghancurkan. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no, dosa. No. Kalau saya bilang keluarga, sama-sama bilang keluargaku adalah sorgaku. Siapa yang rindu keluarga menjadi sorga dalam hidupnya? Keluarga Adalah surgaku. Adalah surgaku. Kalau saya bilang keluarga, semua bilang keluargaku adalah sorgaku. Keluarga. Keluargaku adalah surgaku. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus. Haleluya. Mantap. Orang Sumba pintar-pintar. Sekarang ujian akhir nasional. Nggak boleh ada yang salah. Satpol PP di sini lihat. Kalau sampai ada yang salah, angkat kobo keluar. Ingat ya. Mulai dari Indonesia sampai Yesus. Indonesia. Merdeka. Sumba. Diberkati. Sumba Timur. Diberkati. Dahsyat luar biasa. Yeay. Gereja Tuhan. Bersatu. Orang percaya. Penuh kuasa. Dosa. No. Keluarga. Keluargaku adalah surgaku. Yesus. Haleluya. Sumba. Diberkati. Sumba Timur. Diberkati. Dahsyat luar biasa. Gereja Tuhan. Bersatu. Indonesia. Merdeka. Yesus. Haleluya. Keluarga. Keluargaku adalah surgaku. Gereja Tuhan. Bersatu. Orang percaya. Penuh kuasa. Yesus. Haleluya. Sumba. Diberkati. Gereja Tuhan. Bersatu. Gereja Tuhan. Bersatu. Sumba. Diberkati. Dosa. No. Yesus. Haleluya. Yesus. 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 Berikan tepuk tangan dan beri. Yes. Silahkan duduk. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Malam hari ini sudah siap pulang jam 12 malam? Astaga, mama mia. Pulang pagi darah Yesus. Kau enak duduk-duduk di situ, cuma saya yang berdiri-berdiri di sini tuh. Sumba, pandanglah Tuhanmu. Sama-sama bilang sama saya kalau saya pandang Tuhan. Sama-sama bilang kalau saya pandang Tuhan. Sama-sama bilang kalau saya pandang Tuhan. Hidup saya pasti dahsyat. Bilang sama sebelah saudara, kalau saya pandang kau, hidup saya susah. Makanya jangan suka pandang orang. Sama-sama bilang saya harus pandang Yesus. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan, ada masa-masa yang sukar. Tapi selama kita memandang Tuhan, kita dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi aku. Berikan tepuk tangan dan meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama.
Mazmur pasal 16. Kursi ini kuat kah tidak ini? Soalnya di rumah Pak Bupati tadi ada babi. Iya. Supaya khotbah bisa lancar harus banyak makan babi. Karena babi Sumba sama babi di Jawa rasa lain. Babi di Jakarta dia tertekan. Semua orang bilang haram. Makanya kalau sudah lihat babi di Jakarta semua jalan nunduk. Kenapa babi dia jalan nunduk? Karena dia malu DP pamak babi. Coba lihat kelinci berlumpa-lumpa. Kenapa kelinci lompat-lompat? Dia senang mamaknya bukan babi. Tapi saya lihat di Sumba ini babi pun berjalan tegak. Dia senang, tidak ada yang bilang dia haram. Apalagi sebentar lagi akhir bulan, hari raya korban. Babi lagi bilang sama sapi, siapa suruh kau jadi sapi? Babi bilang sama kambing, siapa suruh kau jadi kambing? Kambing sakit hati, kambing bilang nanti tunggu Natal kau. Cuma di Sumba babi nggak harus tunggu Natalan. Ada orang mati, babi lewat. Indonesia, Sumba, gereja Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kalau saya boleh beri tema dan judul khotbah malam hari ini, maka judul yang saya bagikan buat saudara adalah di akhir zaman kita harus memandang Tuhan. Sama-sama bilang kita berada di akhir zaman. Dari gereja manapun sudah berasal, saya percaya kita sepakat mengakui kita berada di akhir zaman. Amin. Dan Alkitab saya bilang di akhir zaman ada masa yang sukar. Gejolak alam terjadi di mana-mana, yang namanya gempa bumi, yang namanya longsor. Wabah penyakit menyerang di mana-mana. Seluruh dunia tiba-tiba shutdown gara-gara Covid. Dan ciri akhir zaman juga Alkitab bilang banyak orang jadi stres dan tertekan. Manusia hidup dalam ketakutan. Tapi dalam 2 Timotius juga dikatakan masa yang sukar adalah manusia mulai mencintai dirinya. Manusia mulai menjadi hamba uang. Sehingga kalau hari-hari ini kita tidak pandang Tuhan, hidup jadi berat. Bu, oh ini ibadah bapak-bapak ke apa? Bu, cuman ada 7 ibu kah? Bu, boleh saya tanya? Zaman sekarang urus anak mudah kah tidak ibu? Yang muda-muda kalian dengar tuh, kau pu mama stres sama kau tuh. Bu, maaf kalau pertanyaan ini sedikit pribadi. Tolong jawab sejujurnya. Zaman sekarang menghadapi suami gampang kah tidak bu? Zaman sekarang pendeta, suami-suami tambah keras pendeta, suami-suami tambah kasar pendeta, suami-suami sekarang tambah kepala batu. Kadang-kadang saya sakit hati pendeta, tapi saya hanya bawa pada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong doa. Pak, zaman sekarang urus anak gampang atau tidak Pak? Sapu papa dulu pendeta, itu gaji berapa cukup.
Tapi saya punya gaji sudah jauh lebih besar. Tapi anak-anak sekarang kurang terus. Saya sampai mau jual kepala ini kalau bisa disewakan ini. Dengar tuh anak-anak, kopu papa so stres sama kau. Jangan tertawa, menangis. Pak, maaf pertanyaan saya pribadi Pak. Tolong dijawab sejujurnya. Menghadapi istri zaman sekarang bagaimana Pak? Gampang kah susah? Terima kasih untuk bertanya ini pendeta, supaya saya bisa menyalurkan aspirasi pribadi saya. Zaman dulu saya lihat papa saya pendeta, dia marah sama mama, mama menangis. Zaman sekarang sapu istri marah, saya menangis. Orang Manado bilang dunia satu bobale, sudah terbalik-balik saudara-saudara. Makanya orang zaman dulu bisa punya anak 6, bisa punya anak 7, sekarang punya anak 2 stres. Ada bapak di sini lihat saya begini. Mungkin dia bingung, kok bapak ini di Jakarta tahu pergumulan saya. Bu, satu pertanyaan lagi Bu. Menghadapi mertua zaman sekarang bagaimana Bu? Aduh pendeta, minta maaf sampai saya berdoa begini, Tuhan, masa hidup manusia 70 tahun, mertuaku sudah 71, genapkan firman-Mu dalam hidupnya. Mama, kau minta mertua mati kah? Bukan, biar Tuhan menggenapkan firman. Bapak, Ibu, adik-adik muda, kita tidak bisa pungkiri akhir zaman adalah masa yang sukar. The Bible said so. Alkitab memang ngomong begitu. Masa kita mau mengeluh? Masa kita mau kecewa? Masa kita mau tertekan? Masa kita mau berontak? Masa kita mau lari dengan narkoba, lari dengan alkohol, lari bercerai dengan perempuan lain, pergi dengan laki-laki lain? Kita anak-anak Tuhan dijanjikan oleh Tuhan, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Bukan berarti kalau kita jadi Kristen tidak menghadapi masalah, tapi kalau kita jadi Kristen yang benar, kita akan memandang Tuhan. Tuhan beri kekuatan buat kita sehingga kita dapat berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Sama-sama bilang, saya tidak boleh stres, saya tidak boleh mengeluh, saya tidak boleh kecewa. Saya berdiri tegak karena saya tahu Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Karena orang yang berharap Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mazmur 16 ayat 7 sampai 9 bilang, aku memuji Tuhan. Bu, ketika engkau dalam tantangan, ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau sedang menghadapi masalah, jangan marah, jangan kecewa, jangan berontak, jangan tertekan, jangan mengeluh dan bersungut. Semua ibu-ibu bilang sama saya, aku harus memuji Tuhan. Coba ngomong lebih sungguh-sungguh Bu. Jangan seperti orang putus asa begitu. Aku memuji Tuhan. Sama-sama bilang, aku memuji Tuhan. Pak, ketika engkau disakiti, ketika engkau dikecewakan, ketika engkau menghadapi tekanan, ketika tanggung jawabmu makin berat, tugas pekerjaan makin berat, di rumah tuntutan makin berat, kadang-kala sebagai pria engkau nggak tahu lagi mesti buat apa. Di saat seperti itu jangan emosi, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan melarikan diri. Saya beri nama, kalau kau melarikan diri dengan minuman, dengan obat terlarang, dengan seks bebas, saya beri nama engkau pengkhianat Pak. Engkau adalah kepala keluarga, dalam tekanan bagaimanapun katakan, aku akan memuji Tuhan. Pak, bisa jantan sedikit Pak? Kita laki-laki nih Pak. Orang Sumba itu ada dua bukti kelaki-lakiannya. Satu kuda,
satu lagi golok. Itu. Makanya laki-laki Sumba perkasa. Jangan ngomong, aku memuji Tuhan. Masa? Jangan begitu. Tuhan kita hebat. Saya khotbah di Sumba Timur ini bahagia betul ya. Saya belum pernah ada di satu daerah yang bahagia rupa begini. Aduh, saya menyesal cuma satu malam. Kenapa diundangnya cuma satu malam? Kalau 3 malam di sini baru mantap ini. Besok pagi-pagi juga. Ayo Pak, buktikan kita laki-laki Sumba Pak, jantan sedikit Pak. Ingat kuda, ingat golok Pak. Kalau naik kuda terus pakai golok, terus bilang, aku memuji Tuhan. Pantasnya naik kelinci itu Pak. Sama-sama bilang, aku memuji Tuhan. Kau jangan ikut campur, ini bapak-bapak punya urusan. Nah ini memang bikin sakit hati nih. Anak-anak muda ini memang kelewatan. Pak, tantangan apapun bilang aku memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda, yes, zaman sekarang tantangan kalian berat. Tingkat perzinahan makin berat. Tayangan-tayangan cabul di mana-mana. Laki-laki tambah gatal. Perempuan hari-hari ini banting harga, buy one get one free. Zaman dulu laki-laki mau seganteng apapun, nggak ada perempuan mendekat. Walaupun zaman dulu kalau ada laki-laki ganteng, tetap saja wanita jual mahal. Zaman sekarang darah Yesus. Karena banyak laki-laki ganteng ditaksir oleh laki-laki ganteng lainnya. Jadi wanita takut kehabisan. Langsung dia dusu duluan. Saya boleh dapat kau punya nomor telepon? Jangan kau cewek Sumba jual diri murah. Adik-adik muda dalam tantangan apapun, jangan stres, jangan tertekan. Kalian masih muda. Kalian gak sepantasnya stres. Kamu masih punya Tuhan, kamu masih punya masa depan. Dan tidak pernah Tuhan meninggalkan dan mengecewakan kamu. Adik-adik muda bilang, aku akan tetap memuji Tuhan. Kalau kau diputusin pacarmu, kau buat apa? Menangis, bodoh. Kalau kau menangis, mantanmu akan bilang, lihat tuh dia menangis ditinggalkan saya. Kalau kau diputusin pacarmu, buat status baru, selamat tinggal, bye. Sesuatu yang baru sudah Tuhan sediakan bagi aku. Semua yang ada di lapangan yang luar biasa ini sama-sama bilang, saya akan tetap memuji Tuhan. Saya belum khotbah, baru baca ayat. Katanya waktu saya khotbah 1 jam. Tapi setelah selesai baca ayat baru 1 jam. Sekarang belum khotbah. Tadi baru yel-yel, habis itu baca Alkitab. Belum mulai khotbah. Jadi kira-kira jam 11 malam nanti kita selesai. Kalau kau ada bekal, sambil makan boleh. Kalau kau lapar, di luar situ ada yang jual nasi goreng. Kau pergi sebentar, kau masuk lagi. Saya masih ada di sini. Kalau kau mau kencing, kau lari di rumah-rumah salah satu ini. Kau kasih lepas itu, habis itu kau balik, saya masih ada di sini. Susah saya menemukan jemaat Tuhan yang hebat seperti ini. Jemaat hebat begini lalu pendeta mau khotbah cepat-cepat, enak aja. Bayangkan saya terakhir kali ke Waingapu itu tahun 93, 30 tahun yang lalu. 30 tahun bahan khotbah saya simpan semua, malam ini baru saya bagikan semua buat saudara.
Jangan wow. Sampai kau tidur, kau bangun, saya masih khotbah di sini. Tuhan memberi nasihat buat kita. Makin kita memuji Tuhan, kita makin sadar. Apa tujuan belajar? Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Betul? Dari tidak kuat menjadi kuat. Waduh, saya dulu kalau diomongin orang gak kuat, pendeta. Saya dulu kalau dikhianatin orang gak kuat, pendeta. Tapi sekarang saya memuji Tuhan. Roh Tuhan mengajari saya. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tadinya saya nggak mengerti bagaimana cara menghadapi masalah. Tapi sekarang saya mengerti. Saya serahkan pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyelesaikannya buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak kuat menjadi kuat. Dari tidak sanggup menjadi sanggup. Makanya Paulus katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Sama-sama bilang, kalau Yesus yang menyertai aku, kalau Yesus yang menguatkan aku pasti lihat kemenangan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 8. Kalau kita stres, kalau kita kecewa, kalau kita emosi, kalau kita tertekan, kalau kita panik, kita akan buat tindakan-tindakan yang bodoh. Tapi kalau kita memuji Tuhan, ayat yang ke-8 bilang, akibatnya adalah aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sama-sama bilang, aku harus senantiasa memandang Tuhan. Pejabat-pejabat di Sumba, saya tahu tekanan dalam hidupmu sangat berat. Engkau harus memandang Tuhan. Kalau pejabat nggak memandang Tuhan, pejabat-pejabat pun akan stres. Tidak sedikit pejabat yang akhirnya cerai. Tidak sedikit akhirnya pejabat yang korupsi. Tidak sedikit akhirnya pejabat yang percaya dukun. Tidak sedikit akhirnya pejabat yang akhirnya berselingkuh. Jawaban saya sederhana. Kenapa? Karena stres. Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang saya sayang dalam kasih Kristus, izinkan saya mengingatkan saudara, hidup tambah hari tambah keras. Itu hal yang biasa. Kita tidak berdoa, Tuhan ringankan masalahku, tapi kita berdoa, Tuhan masalahku sebesar apapun, aku tetap memandang Tuhan. Aku tahu Engkau menguatkan aku, Engkau membela aku, Engkau memampukan aku, dan Engkau memberi kemenangan yang gila gemilang bagi aku. Haleluya. Ibu, kalau engkau tidak memandang Tuhan hari-hari ini, kau buat langkah-langkah yang bodoh. Adik-adik muda, pilihan di masa muda hari-hari semakin menakutkan. Tapi saya percaya betul kalau engkau memandang Tuhan, jalanmu luar biasa. Daniel memandang Tuhan, dari seorang buangan menjadi pemimpin hebat. Yusuf memandang Tuhan, dari seorang yang hanya budak diangkat menjadi Perdana Menteri. Daud yang orang biasa, tapi dia memandang Tuhan dan dia diangkat menjadi raja. Orang-orang Sumba yang disayang Tuhan, jangan pernah bilang saya orang miskin, saya orang biasa, saya orang desa, saya orang yang nggak bisa buat apa-apa. Hari ini saya mau bilang, kalau engkau memandang Tuhan, Alkitab berkata, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sekali lagi saya simpulkan, akhir zaman adalah masa yang sukar. Bukan sekedar karena gempa bumi, bukan sekedar karena gejolak alam, bukan sekedar karena longsor dan perang yang terjadi di mana-mana. Tapi saya catat di sini, akhir zaman adalah masa yang sukar. Karena apa? Satu, manusia tambah egois.
dan kepala batu. Bu, suamimu hari-hari ini egois dan kepala batu nggak? Tidak, pendeta, dia takut sama saya, pendeta. Kalau saya udah panggil dia, Franz, iya mama. Ibu rupanya laskar sandalwood juga ini. Sampai bapak takut. Bu, jujur ya bu ya, suami tambah egois kepala batu nggak bu? Pak, istri tambah egois kepala batu tidak? Jangan ngomong begitu pendeta, sapu istri di sebelah ini, dia injak saya ini, awas kalau awas kamu. Ah tidak, sapu istri yang terbaik. Orang tua, anak-anak kalian tambah egois kepala batu nggak? Anak-anak minta maaf, anak-anak. Kopu mama, kopu papa tambah egois kepala batu nggak? Oh iya, sangat pendeta. Dia sekarang nggak peduli kita gitu pendeta. Dia urus, dia punya urusan saja. Kalaupun dia pulang, dia cuma main handphone, dia main handphone. Pendeta-pendeta, pastor, romo, siapapun saudara yang saya sebut pelayan Tuhan. Jemaat hari-hari tambah kepala batu tidak? Oh pendeta. Apalagi yang kasih persembahan besar pendeta. Semakin besar persembahan, semakin besar kepala batunya. Kenapa banyak gereja pecah di akhir zaman ini? Karena ada ibu-ibu lihat gini. Saya nggak tahu dia pelaku atau korban itu. Bu, kalau dengar khotbah sabar sedikit bu. Jangan sementara saya khotbah. Dalam hatinya terus pendeta sikat terus, hajar. Saya tidak sedang hajar siapa-siapa. Saya sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Adik-adik muda, kau lagi senang-senang sama orang, lama-lama kau jumpai ternyata dia kepala batu dan makin egois. Waktu pertama jadian nggak begitu pendeta, tapi lama-lama pendeta, kalau maunya dia tidak saya turuti pendeta, dia penggila pendeta. Kita tidak bisa merubah kenyataan. Bu, yang kau bisa hanya terima. Pak, yang kau bisa hanya terima. Karena pada dasarnya manusia tambah egois dan kepala batu. Bilang sama sebelah saudara, orang egois dan kepala batu tambah banyak. Bilang sama orang sebelah saudara itu, please kau jangan tambah. Yang kedua, di akhir zaman saya pelajari dalam masa yang sukar. Karena manusia makin mudah marah dan cepat tersinggung. Betul? Kau pun mama mudah marah kan? Ibu, dengar. Ibu, kau pun anak-anak mudah marah kan? Zaman dulu kalau orang tua kita marah, oh kita cuma bawa diam, gak berani kita ngomong satu kata. Zaman sekarang kita marah, dia marah lebih keras. Mama, suami tambah mudah marah kah? Pendeta aja zaman sekarang salah khotbah, jemaat tersinggung. Saya mau ke gereja, orang Manado bilang meraju, ngambek. Cahyu itu. Itu sudah. Itu. Hiu-hiu itu. Orang sekarang makin cepat tersinggung. Ibu, salah sedikit suami tersinggung. Dan kadang-kadang dia tersinggung, dia diam. Dia curhat sama perempuan lain.
engkau jangan bodoh. Hidup memang keras. Istrimu memang bukan malaikat, tapi istrimu juga bukan setan. Cintai dia apa adanya. Bilang sama istrimu nanti malam, sayang. Ini memang orang Sumba kurang romantis ini. Karena gini. Kalau kita nonton film-film Amerika, kan biasa kan? My dear, my love, honey, sweetie. Tapi kalau orang Indonesia panggil suaminya di situ. Situ udah makan belum? Kalau situ belum makan, sini siapin darah Yesus. Pak, sebelum kau tidur nanti malam bilang sama istrimu, sayang, engkau memang bukan malaikat, tapi engkau yang terbaik yang Tuhan berikan bagi aku. Dan saya minta tolong pada ibu-ibu yang saya sayang dalam kasih Kristus, tolong jangan pingsan. Karena mungkin tidak pernah dengar kalimat itu toh. Pas suami bilang, sayang, engkau mungkin bukan malaikat, tapi kau yang terbaik yang Tuhan berikan bagi aku. Peluk suamimu dan bilang, sayang, kau juga bukan malaikat, tapi kau harta segala-galanya bagi aku. Keluargaku adalah sorgaku. Orang-orang Sumba harus romantis suami istri. Terima kekurangan istri, terima kekurangan suami, baku sayang. Saya percaya suami istri baku sayang, berkat Tuhan akan luar biasa dicurahkan. Iblis mau kita mudah marah dan cepat tersinggung. Saudara-saudara yang tidak ke gereja karena tersinggung, mulai hari ini bertobat, kembali ke gereja. Gak ada gunanya kau benci pendeta. Pendetamu mungkin bukan malaikat, tapi dia juga bukan setan yang layak kau benci. Hidup ini ada masalah, itu biasa. Tapi anak-anak Tuhan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saya catat, manusia makin sulit mengampuni dan mudah kepahitan. Orang sekarang gampang dendam. Oh, saya tidak bisa terima pendeta. Kita orang Sumba ini pendeta, kalau dia baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau dia terbaik sama saya, pendeta, oh dia belum kenal siapa saya sebenarnya. Buang falsafah itu. Mulai hari ini bilang, kalau orang baik sama saya akan lebih baik. Tapi kalau orang jahat sama saya tetap berbuat baik. Karena segala yang jahat sudah ditebus oleh darah Yesus dalam hidup saya. Saya menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sama-sama bilang sama saya harus bisa mengampuni. Ibu, kau harus bisa mengampuni. Pak, kau harus bisa mengampuni. Adik-adik muda, kau harus bisa mengampuni. Iblis senang dengan orang-orang dendam. Orang-orang dendam akan membuat tindakan-tindakan bodoh dalam hidupnya. Tapi dengan kita mengampuni, kita melihat pintu sorga terbuka, berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Dengan engkau mendendam, saya beri nama engkau rugi. Karena orang dendam susah untuk merasakan kasih Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kalau engkau mau bawa persembahan, engkau teringat dengan persoalan dengan saudaramu yang belum selesai, bereskan dulu. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, ampunilah mereka. Ampunilah yang bersalah. Ampunilah kesalahanku, seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah. Alkitab berkata, kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kita selanjutnya. Jadi saya simpulkan, yang pertama, di zaman manusia tambah egois dan kepala batu. 2, manusia mudah marah dan cepat tersinggung. 3, manusia makin sulit mengampuni dan mudah kepahitan. 4, manusia makin mudah nekat dan mengambil keputusan-keputusan sembarang. Makanya zaman sekarang pembunuhan menjadi biasa. Sumba Timur harus bebas dari kebiasaan bunuh-membunuh. Amin. Tingkat perceraian makin tinggi.
Kita tahu Allah benci perceraian. Tapi orang sekarang nekat, suka mengambil keputusan-keputusan bodoh yang sembarangan. Tingkat narkoba makin tinggi, tingkat perkelahian pelajar makin tinggi. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang di dalam tetap tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Yesus bilang serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Waktu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya buat kita yang percaya. Daud bilang apa? Daud bilang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, saya tidak boleh nekat. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mengambil jalan sembarangan. Saya harus andalkan Tuhan. Sama-sama bilang solusi dari semuanya. Manusia tambah egois dan kepala batu. Manusia mudah marah dan cepat tersinggung. Manusia makin sulit mengampuni dan mudah kepahitan. Manusia makin mudah nekat dan mengambil keputusan sembarang. Solusinya kita harus memandang Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh jadi sama. Saya harus memandang Tuhan. Daud tidak mau jadi sama, Daud memandang Tuhan. Daniel tidak mau jadi sama, dia memandang Tuhan. Sarah Abednego tidak mau jadi sama, dia memandang Tuhan. Esther tidak mau jadi sama, Esther memandang Tuhan. Dia bilang, umumkan 2 puasa 3 hari, aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, aku siap. Dengan lain kata dia berkata, aku tetap akan memandang Tuhan. Dan aku tahu dari Tuhan ada pertolongan, dari Tuhan ada kekuatan, dari Tuhan ada jalan keluar, dari Tuhan ada mujizat, dari Tuhan ada kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Saya pelajari 3 berkat istimewa dari orang yang memandang Tuhan. Yang pertama, orang yang memandang Tuhan pasti tenang dan menguasai diri. Kalau suamimu ngaco, suamimu gila, engkau ikut gila, rumah tanggamu menjadi rumah orang gila. Adik-adik muda, kalau mama papamu kacau, lalu engkau ikut kacau sambil berkata, ya saya berasal dari rumah tangga yang broken, jadi akhirnya saya juga hidup gak jelas. Saya beri nama, kau bodoh. Pak, kalau kau dilukai orang, kau disakiti orang, lalu kau membalas. Alkitab ajarkan kita kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita sama jahatnya. Tapi kalau kita memandang Tuhan, kita tahu firman Tuhan bilang apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Berarti waktu kita memandang Tuhan yang pertama, kita akan tenang dan menguasai diri. Yusuf dituduh sebagai pemerkosa, dibuang ke dalam penjara. Yusuf tenang dan menguasai diri. Dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Anak Tuhan boleh dicurangi, tapi anak Tuhan selalu melihat berkat Tuhan dinyatakan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya memandang Tuhan, saya bisa tenang dan menguasai diri. Berarti kalau hari-hari ini kau stres, depresi dan tidak bisa tenang, hari ini saya hanya mau tawarkan hal sederhana. Ayo pandang Tuhan, lipat tangan berdoa, memuji menyembah Tuhan, banyak baca Alkitab, pergi ke gereja. Saya percaya dengan memandang Tuhan kita tenang dan kita dapat menguasai diri. Dan waktu kita tenang dan menguasai diri, disitulah awal kemenangan dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari, orang yang memandang Tuhan akan kuat dan percaya mujizat. Sama-sama bilang, kalau saya memandang Tuhan, saya akan kuat dan menerima mujizat. Alkitab saya bicara tentang Yairus. Anak perempuannya sakit dan hampir mati. Sebagai seorang ayah, ayah-ayah di Sumba pasti mengerti. Kalau punya anak wanita satu-satunya dan sedang sakit hampir mati, kita tidak mungkin kasih tinggal. Biasanya prinsip kita sebagai ayah, kalaupun dia harus mati, biar dia mati di tangan saya.
Tapi ayah ini mengambil keputusan yang mungkin berbeda. Karena dia dengar Yesus ada di kota itu. Dia tinggalkan anaknya. Dia beritahu sama istrinya, saya akan pergi menjumpai Yesus. Saya percaya keluarga akan bilang, papa jangan pergi. Kalau papa pergi, bagaimana terjadi sesuatu dengan anak kita? Tidak, Yesus tidak mungkin mengecewakan. Lalu dia pergi. Waktu dia ketemu Yesus, dia menangis. My daughter, anak perempuanku sakit, sangat menderita dan hampir mati. Yesus bilang, I come to your home. Aku datang ke rumahmu. Saya tidak bisa bayangkan dari air mata yang mengalir. Dia berteriak, masih nangis, tapi nangisnya langsung berubah, nangis bahagia. Tiba-tiba di tengah jalan ada wanita pendarahan 12 tahun. Dia jamah jubah Yesus dan itu membuat Yesus berhenti. Yairus sedang berpacu dengan every minute, every second, setiap menit dan setiap detik. Yesus tanya, who touched me? Siapa yang menjamah jubahku? Semua diam. Saya percaya yang paling panik adalah Yairus. Aduh siapa dong, tolong dong, aduh ngaku dong. Tiba-tiba wanita pendarahan 12 tahun, mungkin dia bilang, ya ilah ibu udah 12 tahun tambah sehari, kenapa sih? Tunggu dia pulang, kenapa sih? Anakku mau mati, bu. Panik. Tapi Yesus berhenti. Yesus bilang, I feel power left. Aku rasa ada tenaga dan kuasa yang keluar. Akhirnya wanita itu mengaku. Dan waktu Yairus mau jalan lagi menuju rumahnya bersama Yesus, tiba-tiba dari kejauhan lari orang yang dia rasa ini pasti keluarganya. He has bad feeling. Dia punya perasaan yang gak enak. Ini pasti ada sesuatu. Tiba-tiba orang itu datang. Jangan susahkan guru. Anakmu sudah mati. Saudaraku, kalau engkau dengar kalimat itu, khususnya bapak-bapak, what you gonna do? Jatuh, tersungkur, nangis, hancur. I've made a wrong decision in my life. Saya buat keputusan salah dalam hidupku meninggalkan anakku. Tapi sebaliknya, dengan air mata yang mengalir dia tatap Yesus. Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Saudaraku, waktu kita memandang Yesus, kita selalu tahu dari Yesus ada kekuatan, dari Yesus ada mujizat, dari Yesus ada belas kasihan, dari Yesus ada jalan keluar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dari Yesus ada kekuatan, dari Yesus ada mujizat, dari Yesus ada jalan keluar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau kau pandang manusia, manusia melemahkan. Tapi kalau pandang Yesus, kau semangat, kau kuat, kau berhikmat, kau maju, dan engkau berjalan dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang, saya harus memandang Yesus. Waktu kita memandang Yesus, yang pertama kita tenang dan menguasai diri. Yang kedua, waktu kita pandang Yesus, kita kuat dan percaya mujizat. Yang ketiga, saya undang pemain musik maju ke depan. Orang yang memandang Tuhan pasti akan bersyukur dan bersuka cita. Sama-sama bilang, kalau saya pandang Tuhan. Sama-sama bilang, kalau saya pandang Tuhan, saya akan bersyukur dan bersuka cita. Bu, dunia ini makin banyak orang yang mengeluh dan bersungut. Sorry, di lapangan Waingapu, Sumba Timur ini saya hanya mau ingatkan. Makin banyak kita mengeluh, makin banyak kita bersungut-sungut, makin cepat mati kita. Makin orang gak suka sama kita. Karena siapapun gak suka dengar orang mengeluh dan bersungut. Makin kita dengar orang mengeluh, makin kita dengar orang bersungut, makin berat hidup kita. Bu, jangankan suami dan anak-anak, kucing aja mati di rumah, bu, dengar ibu mengeluh dan bersungut terus. Adik-adik muda, engkau secantik apapun, kalau engkau mengeluh dan bersungut-sungut, pohon pepaya aja jatuh. Buruk-buruk cowok mau mendekat kepadamu. Kan orang bilang, aduh, cantik sih cantik, tapi mulutnya, aduh.
Seganteng apapun kau, tapi kalau kau mengeluh dan bersungut-sungut, aduh, kuda aja buang muka lihat engkau. Tapi walaupun kau tidak cantik, tapi engkau bersyukur, bersukacita. Ayah, repotnya udah jelek mengeluh. Kerbau aja lihat engkau lari. Kita bersyukur bukan karena semuanya beres, tapi kita bersyukur maka kita percaya semuanya pasti jadi beres. Karena waktu kita bersyukur, saya percaya ada kekuatan, ada kemenangan, ada berkat, ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Yesus bilang sama Thomas, Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi orang yang berbahagia meskipun dia tidak melihat, tapi percaya. Adik-adik muda, boleh nggak mulai hari ini apapun yang terjadi, belajar bersyukur dan bersuka cita. Ibu, boleh nggak sebagai hamba Tuhan saya memohon kepadamu, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Kita memang hidup di zaman yang keras, tapi Alkitab janji 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Pak, boleh nggak berhenti mengeluh dan bersungut-sungut? Iblis paling senang dengan orang yang mengeluh dengan bersungut-sungut. Karena orang kalau udah habis mengeluh dan bersungut-sungut biasanya kecewa, marah, dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Tapi orang kalau bersyukur dan bersuka cita, dia akan terus beriman dan mengandalkan janji Tuhan. Daud bilang, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Hidup Kristen bukan berarti tidak ada masalah. Hidup Kristen ada tantangan, tapi roh di dalam kita lebih besar dari roh di dalam dunia ini. Sumpah, pandang Yesus, mujizat tetap terjadi. Malam hari ini Tuhan sedang bicara buat kita bahwa akhir zaman dalam masa yang sukar. Dunia makin hari makin penuh dengan orang-orang egois. Dunia makin hari makin penuh dengan pengkhianat. Dunia makin hari makin penuh dengan orang-orang yang mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah nekat, mudah mengambil perbuatan-perbuatan sembarangan dalam hidupnya. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Bukan berarti anak Tuhan tidak kecewa, bukan berarti anak Tuhan tidak menghadapi masalah, tapi anak Tuhan selalu melihat pembelaan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari ini kau berkata, itulah saya egois, saya kepala batu, saya nggak mau nerima nasihat, saya selalu merasa diri yang paling benar, saya mudah sekali emosi, saya mudah sekali tersinggung. Saya tidak mau dipermainkan setan dalam hidup saya. Saya anak Tuhan Yesus, saya mau jadi berkat. Saya mau lihat keluarga saya diberkati. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau sudah berkata, saya anak muda yang nekat, saya tinggalkan rumah, saya hidup berzina, saya minum mabuk dan judi, saya nggak tahan dengan semuanya. Bahkan saya percaya dukun, saya pergi ke paranormal, saya percaya dengan roh nenek moyang seperti itu. Lalu Anda sudah berkata, itu perbuatan bodoh harus saya tinggalkan. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya orangnya gampang sekali tersinggung, gampang sekali dendam, karena saya diperlakukan secara tidak menyenangkan dalam hidup saya. Tapi mulai hari ini saya tidak mau bawa beban berat yang bernama kecewa dan dendam. Meskipun berat, tapi saya tahu darah yang tertumpah di kayu salib, dan saya mau menyatakan saya mengampuni hari ini. Waktu kau bisa mengampuni, maka dosamu pun akan diampuni. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Lalu hari ini sudah berkata, saya berjanji apapun yang terjadi, saya memandang Tuhan. Saya nggak mau jadi orang yang terus menangis, terus kecewa, terus mengeluh, terus bersedih, terus bersungut-sungut. Saya masih punya Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena dengan kau memandang Tuhan, yang pertama, kau akan tenang dan menguasai diri. Dengan kau memandang Tuhan, kau akan kuat dan melihat mujizat dan kemenangan dalam hidupmu. Dengan kau memandang Tuhan, engkau akan bersyukur dan bersuka cita, karena kau tahu tidak akan pernah kau dipermalukan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Lalu kau berkata, aku berjanji mulai hari ini Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan memandang Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, dan izinkan saya berdoa buat saudara. Nah, setiap saudara yang angkat tangan dua-dua,
secara cepat. Saya nggak tahu gimana caranya. Maju ke depan, sedepan sudah mungkin. Izinkan saya berdoa buat saudara. Cepat. Maju ke depan, sedepan mungkin kau bisa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Maju ke depan, sedepan mungkin saudara bisa. Karena saya percaya ini waktunya Tuhan melawat hidupmu. Tuhan menjamah hidupmu. Maju ke depan, sedepan mungkin saudara bisa. Kalau saudara di belakang, kalau perlu saudara lari ke depan. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang angkat tangan bahkan berjuang untuk maju ke depan. Bapa, kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti akhir zaman adalah masa yang sukar. Kami tidak boleh mengeluh, kami tidak boleh bersungut, kami tidak boleh nekat dalam hidup kami. Kami tidak boleh bertindak semaunya dan seenaknya serta sembarangan. Kami tidak boleh ikut cara-cara dunia karena kami adalah warga kerajaan sorga. Bapak, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Bapak, hamba berdoa api dari Tuhan mulai mencamah hidup mereka. Api dari Tuhan mulai mencamah segala roh perzinahan, roh kutuk, roh kuasa kegelapan, roh pemberontakan, roh kebencian, kepahitan. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Yang hidup berselingkuh, yang hidup minum mabuk, yang hidup judi, yang hidup dengan gambar-gambar cabul, yang hidup dengan onani dan masturbasi, yang hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan, aku lepaskan kutuknya di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Terima jamahan Tuhan, terima jamahan Tuhan, terima urapan Tuhan sekarang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku mengerti. Aku sedang berada di akhir zaman. Masa-masa yang sukar aku hadapi. Tapi mulai hari ini aku berjanji, aku akan memandang Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan aku. Tuhan akan memampukan aku. Tuhan akan mengampuni dosaku. Tuhan akan memberi hikmat bagiku, sehingga aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus. Kalau aku ada dendam, kalau aku ada kepahitan, cabut sampai ke akar-akarnya. Kalau ada perzinahan, kalau ada judi, kalau ada minum mabuk, kalau ada ketidaksetiaan dalam hatiku, cabut sampai ke akar-akarnya. Aku mau mengandalkan Tuhan. Suami-suami katakan aku mau jadi suami yang setia. Suami-suami katakan aku mau jadi suami yang setia. Istri-istri katakan aku mau jadi istri yang setia. Orang-orang muda katakan aku mau jadi anak muda yang setia. Ya Roh Kudus, kuatkan aku untuk tetap memandang Tuhan di tengah dunia yang makin keras, sehingga aku bisa mengandalkan Tuhan, bisa mendekat kepada Tuhan, bisa senantiasa bersyukur dan bersuka cita, dan beriman akan janji-janji-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setan, engkau tidak punya kuasa dalam hidupku. Mulai hari ini aku sangkali segala hubungan dengan kuasa gelap, dengan dosa, dengan setan, dengan segala kutuk di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan aku. Aku dibasuh dan dibenarkan dengan kuasa darah Yesus, sehingga mulai hari ini Yesus adalah Tuhan dan Raja. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dia sudah dijamah oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Yang percaya sudah dijamah oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Yang percaya, lambaikan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya bahagia. Saya bahagia. Yesus menjamah saya. Yesus menjamah Hidup saya tidak akan sama lagi. Hidup saya Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Beberapa hal penting yang mau saya sampaikan, sehingga bukan hanya hari ini kau didoakan, tapi bagaimana supaya hidupmu tetap memandang Yesus dan berkemenangan. Yang pertama, mulai hari ini dan seterusnya, bangun pagi dan doa dan baca Alkitab. Kenapa harus bangun pagi? Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kenapa harus doa? Karena doa adalah nafas iman kita. Kenapa harus baca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani buat kita.
Dari gereja manapun saudara berasal, bangun pagi, doa dan baca Alkitab itu harus. Amin. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Dari gereja manapun saudara berasal, bukan itu persoalan saya, tapi hari ibadah saudara harus ke gereja. Ada ibadah-ibadah sektor, ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah persekutuan, ibadah-ibadah pendalaman Alkitab, ibadah-ibadah KKR seperti ini hadir. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi yang pertama, bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Kalau saudara nggak punya waktu untuk baca satu pasal, baca satu perikop. Kalau satu perikop saudara nggak ada waktu, minimal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yang penting setiap hari harus ada firman dalam hidup saudara. Amin. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan dendam, jangan benci, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Manusia boleh berbuat jahat buat saudara, ampuni, berkat Tuhan akan luar biasa atas hidup saudara. Amin. Amin. Karena Alkitab berkata kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi hidup dalam kasih. Yang keempat, melangkah dengan iman. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Saya tidak bilang anak Tuhan tidak boleh pakai otak. Orang Kristen harus pakai otak, orang Kristen harus pakai logika. Tetapi logika kita terbatas. Di atas logika kita masih ada iman. Artinya kalau kita pikir dan kita udah nggak tahu what should I do, saya udah nggak tahu saya mesti buat apa, saya beriman dan percaya bahwa Tuhan yang akan membela saya dan tidak pernah akan mengecewakan saya. Bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Dan yang keempat, melangkah dengan iman. Dan yang kelima, belajar jadi orang yang setia. Dalam pekerjaan, di masa muda, dalam percintaan, dalam hubungan suami istri, biasakan setia. Dalam gereja, jadi orang-orang yang setia. Kadang-kala ada yang mengecewakan, ada yang menyakitkan, itu bukan urusan kita, itu bagian dari proses. Selama kita setia, Tuhan janji apa? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Orang-orang setia tidak pernah dipermalukan Tuhan. Orang-orang setia selalu melihat mujizat dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Sama-sama bilang, saya harus setia. Saya harus setia. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman dan disembuhkannya yang sakit. Saya tetap percaya kesembuhan adalah hak mutlak orang percaya. Sama-sama bilang, kesembuhan adalah hak mutlak setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Yesus sendiri berkata, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Amin. Amin. Alkitab berkata, Ani Yehova Rofe, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Alkitab saya berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Alkitab saya berkata, pemberian yang baik datangnya dari atas. Saya percaya kesembuhan adalah pemberian yang baik. Amin. Amin. Dan Alkitab juga berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Saya terlalu percaya kesembuhan adalah hak mutlak orang percaya. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ada orang-orang yang berkata, Yesus tidak lagi menyembuhkan. Kita tidak usah berdebat, sesuai imannya jadi padanya. Tapi saya tetap percaya, oleh bilur-bilur Yesus kita percaya disembuhkan. Amin. 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 Yesus mari.